Nah, ternyata ada yang keceplosan, Ustadz. Siap. Ada yang keceplosan. Namanya Paulus. Orang Islam tuh paling gak suka sama Paulus ya, karena Paulus dianggap menyelewengkan ajaran Yesus. Tapi Paulus pernah keceplosan. Dia pernah bilang gini kan, aku dipilih Yesus ya. Orang Kristen percaya ya, bahwa Paulus itu dipilih oleh Yesus untuk menjadi rasul, benar nggak? Betul. Nah, Paulus ini ingin memperlihatkan kepada orang-orang Yahudi yang lain, pengikut Yesus, bahwa dia benar-benar dipilih Yesus. Dia mengikuti semua saran Yesus, termasuk di dalamnya haji. Padahal semua murid Yesus tidak ada tulisan pergi haji ke Arab, tidak ada. Ya. Tapi keceplosan. Galatia, itu Yohanesnya ganti Galatia 1. Ya. Galatia berapa, Ustaz? Galatia 1 pasal 1 ayat 17. Tanda bagi 17. Sudah, Ustaz. Nah, sebagai orang yang merasa dirinya ingin diakui oleh komunitas Yahudi pengikut Yesus pada saat itu, dia keceplosan. Oh, kamu gimana bilang saya mengkhianati Yesus? Aku ikut semua ajarannya. Apa? Juga aku tidak pergi ke Yerusalem. Sebentar. Tadi kita baca tidak menyembah Tuhan di gunung ini dan di Yerusalem kan? Nah, ini baca. Ini kata-kata Paulus. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab. Duar. Anak besarkan dia. Anak besarkan dia ngapain ke sana? Dia ngapain? Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi pernyataan Ustadz Kainama. Dan kali ini adalah puncak dari segala ilmu cocokmologinya. Di mana sebelumnya kita mendengar bahwa Raja Daud rindu untuk naik haji. Setelah itu, Yesus memerintahkan untuk naik haji. Dan sekarang, Rasul Paulus juga ikut-ikutan naik haji. Seperti yang teman-teman lihat dan dengar bersama tadi, bahwa Ustadz Kainama merujuk satu ayat di Galatia 1 ayat 17, di mana Rasul Paulus pergi ke tanah Arab. Dan seperti biasa, ilmu cocokmologi Ustadz Kainama langsung berjalan. Dan dia menafsirkan kepergian Rasul Paulus ke tanah Arab adalah naik haji. Pada video tanggapan kita sebelumnya, Ustadz Kainama mengatakan Yesus memerintahkan untuk naik haji. Oleh karena itu, dia mencocokkan Galatia 1 ayat 17 sebagai upaya Paulus untuk menuruti firman atau perintah dari Yesus. Padahal, kalau kita membaca Alkitab, kita tahu bersama bahwa kepergian Paulus ke Arab bukanlah untuk naik haji. Dan bukan cuma ke Arab, Paulus juga pergi ke negeri-negeri yang lain. Pertanyaan kita adalah, apakah Arab yang dimaksud di dalam Galatia 1 ayat 17 adalah daerah Mekah? Seperti biasanya, jika kita mendengar ceramah dari Ustadz Kainama, seringkali dia menggunakan Alkitab yang dimana ada bahasa aslinya dan arti dari kata tersebut. Seperti yang teman-teman lihat di layar, saya membuka Galatia 1 ayat 17. Mari kita melihat arti dari kata Arabia. Strong number dari kata Arabia di sana adalah G688. Definisi dari kata Arabia itu sendiri adalah gurun atau tandus, desert or barren. Oke. Lalu penjelasannya adalah di manakah desert yang dimaksud, atau di manakah gurun yang dimaksud, yang di mana Paulus sedang pergi. Di sini dijelaskan, Arabia yang dimaksud adalah semenanjung Asia yang terletak ke arah Afrika dan dibatasi oleh Mesir, Palestina, Suriah, Mesopotamia, Babilonia, Teluk Arab, Teluk Persia, Laut Merah, dan Samudra Hindia. Dan kata Arabia itu sendiri aslinya berasal dari bahasa Ibrani, yang berarti
orang-orang yang mendiami negara di timur dan selatan, Kanaan. Dan orang-orang ini tidak tinggal menetap, tetapi mereka berpindah-pindah atau nomaden. Dari penjelasan ini kita bisa melihat kepergian Rasul Paulus ke Arab bukanlah untuk naik haji. Dan Arab itu sendiri bukanlah hanya Mekah. Seringkali kita mendengar bahwa Ustadz Kainama mengatakan saya tidak menafsir. Sementara yang dia lakukan adalah menafsir. Karena di dalam Galatia 1 ayat 17 tidak pernah mengatakan bahwa Rasul Paulus pergi ke Arab untuk naik haji. Pertanyaan kita selanjutnya adalah, apa tujuan Rasul Paulus pergi ke tanah Arab? Jika saja Ustadz Kainama tidak mencomot-comot ayat, tentunya dia akan mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Mari kita buka Galatia 1 ayat 15 dan 16. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa tujuan Rasul Paulus pergi ke tanah Arab dan daerah-daerah sekitar Israel adalah karena memang itu tujuan dia dipanggil, untuk memberitakan Kristus di antara bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Pertanyaan yang lain adalah, kenapa Rasul Paulus tidak segera pergi ke Yerusalem? Apa karena dilarang Yesus seperti yang disampaikan oleh Ustadz Kainama? Tentu saja tidak. Kita tahu bersama bahwa sebelumnya Rasul Paulus ini adalah penganiaya pengikut Kristus. Jika dia langsung disuruh pergi ke Yerusalem dan menyampaikan tentang Kristus, tentunya dia akan menjadi batu sandungan. Dan mungkin saja orang tidak akan percaya kepadanya. Tetapi butuh waktu lama, yaitu 3 tahun, baru dia kembali datang ke Yerusalem. Seperti yang teman-teman lihat di Galatia 1 ayat 18. Tadi kita mendengarkan pernyataan Ustadz Kainama mengatakan bahwa Rasul Paulus keceplosan. Dan kepergian Rasul Paulus menurut Ustadz Kainama ke Arab hanyalah untuk mendapat pengakuan dari para rasul yang lain. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita adalah, kenapa cuma Rasul Paulus saja yang pergi ke Arab? Kenapa rasul-rasul yang lain tidak pergi ke Arab untuk naik haji? Jangankan para rasul, sampai sekarang pun orang-orang Yahudi tidak pernah menjalankan ibadah haji seperti yang Ustadz Kainama sampaikan. Jika perintah ibadah haji itu sudah ada dari zaman perjanjian lama, kenapa orang Yahudi sampai sekarang tidak menjalankan perintah itu? Oke teman-teman, demikianlah tanggapan kita terhadap pernyataan dari Ustadz Kainama. Semoga tanggapan ini dapat memberi pencerahan kepada kita semua. Dan tetap kita bawakan dalam doa Ustadz Kainama dan saudara-saudara muslim lainnya, karena Tuhan kita mengasihi mereka sama juga seperti mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati.